Guys, kalau misalnya gue bilang era produk jualan murah itu akan hancur, kalian percaya atau enggak? Atau mungkin menurut kalian, kalau jual produk murah ya udah pasti laku-laku aja lah kok. Sebentar, kasih gue waktu untuk gue jelaskan di video ini dan kalian gak akan ada ruginya karena gue akan jelasin detail. Menurut gue, era jualan produk murah akan hancur. Kalau lu sebagai seller yang hanya berfokus ke menjual produk murah, maka lu jangan pede dulu. Bukan berarti kalian nggak boleh menjual produk murah dan tentu aja itu adalah strategi marketing. Tapi coba kita teliti lebih dalam. Gue Rio Gandhi sebagai analis e-commerce, gue sangat-sangat notice bahwa produk yang muncul sekarang lebih berdasarkan area terdekat location kita. Tapi itu hanya satu dari sebagian panel algoritma. Stok yang ready, proses order cepat dan resiko terlambat dan cancel rendah. Memang kita kesel sebagai seller. Kok hari Sabtu sekarang harus kirim sih? Gua kan pengen weekend. Gue paham banget POV-nya seller. POV marketplace, dia ingin memuaskan customer yang terkadang mengorbankan seller. Tapi algoritma pun dibentuk, makin tinggi performance yang diberikan seller, maka produk kalian juga akan semakin disupport dengan algoritma. Terkadang kita sebagai seller juga harus tahu POV-nya marketplace itu kayak gimana. Mereka ini kan company, mereka juga punya kompetitor. Salah satu yang memenangkan mereka dibandingkan kompetitor ya kecepatan pengiriman dan ketepatan produk. Meskipun dalam konteks ketepatan produk dan pengiriman, ya seller yang harus proses, seller yang harus memastikan bahwa produknya tepat. Tapi POV-nya company, iya mereka pengen menaikkan value di bagian situ supaya menang dari kompetitor. Makanya kalian dikorbankan lah sebagai seller. Ya sudah resiko karena kita berjualan di sana bukan? Karena at the end customer makin happy ya ujung-ujungnya market kita juga akan makin banyak dan meluas. Bentar, sebelum gue lanjutin topik ini lebih dalam, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu karena kalian tuh pelit banget untuk like guys. Gue perhatiin kalau gue nggak ngomong untuk like, kalian nggak like dan videonya tuh pasti rendah like-nya. Gue tunggu sampai hitungan 3, kalian like video ini. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, kita masuk ke topik pembahasannya lebih dalam lagi. Multi-warehouse and shipping. Gue banyak melihat seller yang ternyata tidak mengaktifkan instan, same day, atau bahkan saking takut performance yang menurun, kalian membuat produk kalian itu pre-order. Gue pribadi, gue gak suka produk pre-order. Kemungkinan besar gue gak akan beli. Dan terbukti kok, berdasarkan data, produk pre-order itu tidak akan sebagus produk yang ready stock secara conversion rate. Belum lagi dengan perubahan jenis iklan, let's say di Shopee dengan pay per impression. Kalau misalnya kalian ini produknya dibikin pre-order, berarti kalian akan membuat produk kalian itu, ya bisa dibilang nggak jadi penjualan. Dan kalian sudah bayar iklannya. Jangan sampai ketika produk kalian iklanin, ketika dapat klik dan tidak jadi beli, kalian sudah bayar karena sekarang pay per impression. Jadi sayang banget gak sih? Jadi kalian harus memastikan bahwa jangan sampai ketika produk kalian muncul di halaman pencariannya atau rekomendasi customer, kalian jangan sampai kehilangan potensial produk kalian untuk dibeli karena kalian udah bayar. Terus buat kalian yang produknya sekiranya ketika aktifin kurir instan membuat penjualan lu melonjak, omset udah ada, kenapa nggak mulai pikirin multi warehouse? Lu udah makan market Jakarta misalnya, kenapa nggak coba scale up di kota lain? Dengan multi warehouse, jadi lu bisa kirim customer kota-kota yang demand-nya tinggi menggunakan instan. Memang lu akan mengeluarkan budget tambahan, tapi kalau bisa scale up bisnis lu, kenapa enggak? Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat di marketplace atau e-commerce, social commerce, TikTok ini kan udah mengeluarkan biaya per kota ya guys. Jadi daripada lu bayar TikTok yang lumayan di mana padahal di kota-kota tertentu demand lu bagus nih. Daripada lu bayar TikTok misalnya 3.000 perak per transaksi, mending lu nyewa multi warehouse. Setelah lu hitung itu ternyata lebih cuan karena ya ongkirnya jadinya per kotanya lebih rendah, tapi lu bisa dapetin demand di kota tersebut sesuai dengan demand lu dan lu bisa aktifin instan, jadi penjualan lu akan melonjak 2 kali lipat dibandingkan lu hanya berjualan di area lu doang. Perubahan behavior market. Berdasarkan yang gue lihat real case dari toko gue, klien-klien gue, dan data dari marketplace sendiri, misalnya Shopee, e-commerce terus bertumbuh makin gila. Tapi uniknya ternyata bukan customer belanja lebih mahal, tetapi customer belanja lebih sering. Bisa jadi bulk order terjadi secara offline, datang ke toko atau ke WA, atau memang secara tidak langsung tanpa kita sadari, kita belanja lebih sering bukan jarang beli barang tapi mahal.
Sadar nggak sadar gue pribadi pun baru notice ternyata. Gue pribadi ini sering belanja di online, tapi ternyata barangnya murah-murah. Tapi gue sering beli dibandingkan gue beli barang yang mahal-mahal tapi jarang. Ya berarti gue sekarang sering banget belanja di online. Gue nggak tahu sih transaksi gue di online tahun ini udah berapa. Kayaknya sih lebih tinggi daripada tahun lalu ya. Apalagi tahun ini gue banyak beli kebutuhan-kebutuhan untuk, ya you know lah guys. Menurut kuartal 1 2026, Shopee melaporkan pada kuartal 1 2026, monthly active buyer tumbuh 16%, frekuensi pembelian tumbuh sekitar 12%, dan instant delivery Indonesia tumbuh lebih dari 30%. Biaya per instant order turun sekitar 20%. Di Indonesia, lebih banyak orang yang belanja di online, tetapi rata-rata pengeluaran bulanan dalam survei Jakpat semester pertama 2025 turun sekitar 13%. Artinya, customer tidak otomatis menjadi jauh lebih konsumtif. Transaksi bisa bergeser menjadi lebih kecil, lebih sering, lebih situasional, lebih sensitif terhadap kebutuhan saat itu. E-commerce dulu ingin menggantikan kunjungan ke mall, tapi e-commerce kedepannya mencoba menggantikan perjalanan 5 menit ke minimarket. Deep banget gak sih kalimatnya? Jadi kayak, ya e-commerce-nya yang tadinya pengen bersaing dengan mall, sekarang ingin menggantikan waktu yang dihabiskan orang-orang untuk belanja ke supermarket atau minimarket. Yaudah biar e-commerce aja yang bantu, supaya lu gak repot-repot, lu tinggal diem di rumah, kemudian barang lu nyampe ke rumah lu. Ya tapi lu orang tetap harus olahraga ya guys, karena kalau nggak lu males nanti malah jadi berbahaya. Traffic versus distribution. Traffic penting, pasti penting lah. Tapi sekarang traffic itu bukan cuma soal dari produk dan iklan doang kan. Oh ternyata Rio Gandhi ini jago dalam beriklan. No. Dari awal gue nge-branding diri gue adalah sebagai digital analis dan strategis. Iklan adalah salah satu alat untuk memaksimalkan penjualan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa seller yang kuat itu sekarang bukan cuma yang termurah atau iklan lu bagus, tapi seller yang paham distribusi. Video dan live menciptakan demand, affiliate membawa traffic, ads menentukan visibility, pay later menciptakan daya beli, fulfillment menentukan lokasi stok, logistik mengatur delivery, membership mendorong repeat order, AI mengatur rekomendasi. Jadi kalau lu sebagai seller masih banget ngotot belum mau memperluas distribusi lu, gue agak resah sih sebenarnya dan agak takut kepada toko kalian. Gue cuma takut toko lu akan makin lama makin turun. Bukannya lu orang harusnya makin berasa penurunan pada toko lu dan profit lu. Ini harusnya jadi bahan pertimbangan lu untuk mulai memikirkan distribusi lu. Ranking produk. Angkat tangan buat kalian semua yang merasa kayak, kok belakangan produk gua rankingnya turun ya, kok belakangan produk gua kayaknya harusnya segini orderannya, lama-lama kok makin menurun. Terus GMV gua, traffic gua lama-lama makin menurun. Nah, ini adalah gejala-gejala yang harus kalian perhatikan. Ranking produk penting nggak? Ya penting untuk trust dan algoritma tambahan. Tapi, riset Light Sage dari Shopee menjelaskan penggunaan Graph Neural Network untuk item retrieval dalam recommendation ads. Graph dibangun menggunakan strong signal user behavior serta kolaboratif filtering. Artinya, sistem dapat belajar orang yang membeli produk A sering tertarik dengan produk B. Atau customer dengan pola seperti ini biasanya memilih produk tipe produk tersebut. Jadi belajar the next of CEO ya guys. Jadi the next CEO AI. Mungkin teman-teman banyak yang nggak paham ya dengan penjelasan gue yang tadi bahwa algoritma udah berubah, sistem ini kan udah memakai dan menyuntik AI dalam algoritmanya e-commerce. Nah e-commerce ini ketika AI-nya dibentuk, AI-nya ini akan mempelajari beberapa type of behavior customer kayak tadi. Atau mungkin ada customer A ketika membeli produk ini, dia akan membeli produk yang ini juga mirip-mirip kategori tapi beda model. Atau mungkin dia akan membaca, nih customer ini suka belanja tuh barang-barang apa sih, atau warna-warna apa sih, ukuran-ukuran apa sih. Nah itu semua akan dideteksi sama AI. Jadi makanya ketika gue bilang produk murah akan mati, sebenarnya bisa dibilang hampir benar. Tapi kalau misalnya kalian pinter dalam memaintain, tahu the next level of SEO adalah AI, yang dimana AI adalah machine learning, kalian belajar, kemudian kalian memahami jalur distribusi, ya produk kalian tetap akan menang. Tapi percuma kalau produk yang murah tapi tidak memahami hal-hal seperti ini, tetap akan ada penjualan tetap, tapi bukan berarti akan menjadi dominan banget. Karena produk yang bisa dominan adalah produk yang tadi yang gue sebutkan. Toko yang bisa memfilter distribusi, memenangkan segala SEO AI, mempelajari behavior customer dan sebagainya, itu yang akan menang.
Jadi, sekarang bukan lagi untuk kalian para seller yang malas-malas. Bisa dibilang inilah untuk seller-seller yang rajin. Gue pun tiap hari selalu up to date dengan pertumbuhan digital. Gue selalu analisis, gue selalu memahami strategi dan sebagainya. Yang jadi bahaya adalah buat kalian semua yang terlalu tergantung kepada automatic, terlalu percaya dengan automatic. Gue selalu notice ya. Gue gak akan pernah bosan untuk bilang ke kalian, jangan terlalu percaya robot AI, robotnya si algoritma marketplace. Kenapa? Karena kalian akan dibuat ketergantungan yang dimana aneh, kalian yang punya bisnis tapi kalian mau dikontrol sama misalnya iklannya dibuat automatic dan sebagainya, padahal yang kalian punya bisnis. Masa kalian nggak mempertanyakan, masa kalian nggak mau tahu produk mana yang naik dan sebagainya, cuma mengandalkan dari automaticnya marketplace doang. Hati-hati guys. Good luck buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu belajar, selalu learning, dan ingat ketika kita bisnis, kita harus mengontrol bisnis kita, bukan pakai robot, apalagi robot yang disediakan sama platform atau wadah yang dimana kita jualan. Ya ujung-ujungnya ya mereka mau memanfaatkan lu lah, jadi jangan terlalu percaya. Sekali lagi ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi kolom diskusi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti gue juga akan buatin videonya untuk jawabin pertanyaan kalian. Dan buat teman-teman semua di sini jangan lupa untuk yang mau beli digital course gue bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue handle, iklannya gue urus, gue buatin marketing campaign dan sebagainya, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja dan tidak untuk yang lain. Dan ingat teman-teman, gue juga udah provide pajak sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman pajak yang mau gue urusin, iya bisa ke gue aja, karena gue bisa kasih lu special price. Apalagi kalau lu pakai jasa konsultan gue, itu bisa dapat diskon. Oh, sampai lupa gue. Buat teman-teman semua di sini yang pengen kode voucher iklan Shopee, silahkan digunakan aja, gratis untuk kalian semua, tidak ada biaya-biaya, udah lu pakai aja. Oke guys, Rio Gandhi, peace out.